Assalamualaikum Pak Angga. Waalaikumsalam Bu Anissa. Gimana kabarnya Bu Anissa? Sehat? Alhamdulillah Pak, baik. Gimana Pak Angga, sehat juga? Alhamdulillah, saya juga sehat di sini. Gimana Bu Anissa? Ada yang bisa saya bantu nih untuk hari ini? Iya nih Pak, ada yang ingin saya obrolin sama Bapak mengenai masalah coaching. Mengobservasi diri saya mengenai cara coaching. Kebetulan saya nanti ada yang mau di coaching, rekan saya Bu Diani. Apakah kompetensi saya sudah baik atau belum? Saya minta diobservasi sama Bapak. Oke, baik Bu Anissa. Tapi sebelumnya sebentar ya, saya siapkan catatan dulu ya, supaya nanti rencana Ibu Anissa akan melaksanakan coaching dengan Bu Diani ya, betul ya? Iya betul Pak. Nanti saya akan catat hasil observasi saya mengenai coaching yang Bu Anissa laksanakan kepada Ibu Diani. Itu Bu Diani itu rekan kerja Ibu Anissa di sekolah? Iya betul Pak, dia rekan kerja saya, kebetulan dia guru bahasa Indonesia dan dia meminta saya untuk coaching dengan beliau Pak. Baik, jadi rencana apa saja yang akan saya coaching nih dengan Ibu Diani dan Bu Nisa? Ini loh Bu, Pak, selama proses coaching ini saya ingin Bapak menilai bagaimana cara saya melakukan coaching, apakah intonasi, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan kepada Bu Diani sudah berbobot, sehingga dapat menggali kemampuan coaching untuk memberdayakan potensi yang sudah dimilikinya Pak. Oke, baik. Jadi yang akan saya amati dalam praktek coaching Ibu Anissa kepada Ibu Diani adalah intonasi ya dan pertanyaan yang dilontarkan oleh Bu Anissa selama menjadi coaching itu ya, selama coaching gitu ya. Iya Pak. Jadi pertanyaannya sudah berbobot atau belum yang dapat menggali potensi yang dimiliki oleh coaching, gitu ya Bu ya. Iya betul Pak, begitu Pak. Oke, Bu Anissa sebagai seorang coach ini, pada saat coaching nanti kompetensi apa yang ingin Bu Anissa kembangkan? Jadi nanti saya ingin coaching dengan Bu Diani, yang saya inginkan itu kompetensinya saya bisa dikembangkan lah Pak ya, sehingga menjadi lebih baik. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah menjadi pendengar yang baik, sehingga saya bisa menemukan kata kunci dari obrolan saya dengan Bu Diani, sehingga nantinya saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot bagi Bu Diani. Oh begitu. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Anissa itu adalah pendengar yang baik ya? Iya Pak. Fokusnya yang mau diobservasi bagian apanya nih Bu? Yang perlu diobservasi, jadi respon ya Pak ya. Respon saya terhadap coaching, apakah respon saya terhadap coaching itu sudah bisa bisa fokus mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya lontarkan kepada coaching tersebut. Nanti sama Bapak pengen diamati gitu Pak. Oke, yang perlu diobservasi jadi respon yang terhadap coaching gitu ya Bu ya. Terus baik Bu, berarti nanti yang menjadi fokus observasi saya adalah respon Ibu Nisa ya terhadap coaching ya, sebagai coachnya di sini adalah Ibu Diani. Nah, apakah pertanyaan yang Bu Anissa lontarkan terhadap coaching sudah berbobot atau belum ya? Seperti itu ya Bu ya? Iya Pak, begitu Terus, Pak. mengenai indikator kompetensi yang ingin Bu Nissa capai nanti adalah bagaimana sih saya melihat hal tersebut gitu ya Bu ya?
Nah, Ya. jadi karena karena nanti saya harus melihat juga respon ibu sebagai coach ya, nanti coach tergali atau tidaknya. Ketercapaiannya adalah coach merasa nyaman saat bercerita dan dapat menemukan solusinya sendiri. Seperti itu ya Bu ya. Iya, Nah, iya. dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Anissa lontarkan, terus terbuka mengungkapkan permasalahannya, dan Ibu Anissa menemukan kata kunci untuk menentukan pertanyaan berbobot untuk coach itu ya. Iya, Nah, Pak. ini Bu, di observasi ini. Sekarang mungkin ya Pak ya, kebetulan sekarang saya sudah janjian sama Bu Diani untuk melaksanakan coaching Pak. Oh begitu. Ya, Kalau ada, boleh Bu. ya kalau Bapak ada waktu mungkin sekarang kita bisa bergabung sama Bu Diani ya Pak ya. Nanti Bapak observasi bagaimana respon saya, ingin Bapak koreksi aja ya, diobservasi sama Bapak apakah pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan terhadap Koci ini sudah sudah berbobot atau belum, sehingga bisa menimbulkan rasa nyaman kepada Koci saat berbicara dengan saya, sehingga cerita yang dilontarkan oleh Koci itu bisa menemukan solusinya yang dicapainya sama Koci itu sendiri. Boleh Bu, boleh. Mungkin kebetulan hari ini saya ada waktu luang untuk bisa menjadi observasi ketika Bu Anissa melakukan coaching terhadap Ibu Diani gitu. Nah, Ibu Diani bisa dihadirkan sekarang Bu? Iya Pak, saya ini ya persilakan dulu Bu Dianinya ya untuk masuk ya Pak. Silakan Bu Ya, Diani. betul. Silakan. Ya, betul. Silakan Bu. Assalamualaikum Bu Anissa dan Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah Ya, ada monggo Bu Anissa, itu Ibu Dianinya udah ada. Ya, saya on cam dari Bapak dan Ibu. Ada Bu, ada. Terlihat. Selamat siang Bu Anissa dan Tangga. Ya, selamat siang Bu Diani. Selamat Gimana nih kabarnya Bu Diani? Ya, alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bu Anissa dan Tangga? Alhamdulillah baik-baik. Kira-kira pertemuan kali ini kita akan ngobrolin tentang apa nih Bu Diani? Ini nih Bu Anissa, saya tuh kadang kalau di kelas tuh suka kehilangan semangat mengajar. Jadi kadang kelas saya itu suka membosankan dan anak-anak tuh suka terlihat mengantuk, kurang semangat, juga kurang fokus dalam pembelajaran. Itu Bu Anissa. Kira-kira yang ingin dicapai oleh Bu Diani dalam pembicaraan kali ini apa ya? Jadi saya itu ingin menemukan solusi gimana sih caranya membuat suasana kelas saya itu menyenangkan gitu. Jadi anak-anak itu bisa fokus belajar dan memahami pembelajaran pada saat itu. Menurut Bu Diani, dari mana anak-anak terlihat bosan atau tidak fokus saat belajar dengan Bu Diani? Kalau menurut saya sih anak-anak itu tidak merespon pertanyaan saya tentang materi yang saya ajarkan tadi gitu ya Bu. Jadi mereka itu selalu pasif di kelas, seperti malas gitu menanggapi saya. Oke, kira-kira apalagi yang Bu Diani rasakan di kelas selain anak-anak terhadap pembelajaran Bu Diani? Saya kan
mengampu pembelajaran bahasa Sunda ya Bu. Jadi ketika siswa itu banyak yang tidak suka menggunakan bahasa Sunda di sehari-harinya, di kelas, bergaul dengan temannya gitu ya. Jadi kadang mereka itu malas untuk belajar bahasa Sunda di kelas. Oke. Kira-kira pembelajaran yang tidak membosankan seperti apa yang Bu Diani harapkan? Dan yang membuat anak-anak tidak mengantuk. Inginnya apa gitu? Jadi saya ingin anak-anak itu bisa aktif ya Bu dalam pembelajaran, memahami setiap materinya, dan mereka bisa mengerjakan aktivitas yang saya lakukan itu mereka tanpa harus mencontek gitu pada temannya. Jadi mereka itu bisa mengerjakan pembelajaran saya itu dengan mandiri, dengan jujur. Baik. Kira-kira hambatan apa yang Bu Diani alami dalam pembelajaran di kelas? Mungkin kalau hambatan yang saya rasakan yaitu kurangnya alat pendukung pembelajaran. Seperti misalkan infokus gitu ya Bu, speaker, waktu belajar yang sangat singkat sehingga saya ingin materi semua itu tersampaikan gitu tanpa memikirkan apakah anak itu mengerti apa yang saya jelaskan atau tidak gitu. Jadi saya itu selalu mementingkan yang penting materi itu tersampaikan aja gitu. Tanpa memikirkan apakah anak-anak didik saya itu mengerti atau tidak. Oke. Kira-kira kalau di level yang saya pakai level, kira-kira posisi Bu Diani nih ada di skala berapa? Dari 1 sampai 10? Kalau menurut saya sih, saya itu ada di skala 6 kali ya. Karena kadang saya pun menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, kadang juga membosankan. Jadi tergantung juga sih Bu, misalkan kalau materinya itu keteter gitu ya, keteteran materi, saya itu suka ngebut gitu ya, dalam bahasanya ngebut. Jadi saya tidak memikirkan anak itu ngerti atau enggak gitu. Yang penting saya maju aja materi. Nah, kadang juga kelas itu menyenangkan gitu ya, biasanya tergantung suasana kelas juga sih. Kalau ada siswa yang aktifnya banyak gitu ya, seru gitu. Kalau ada yang siswa yang kebanyakannya menyebalkan gitu ya, kadang kelas pun jadi membosankan gitu. Oke. Ketika pembelajaran yang seperti apa yang menyenangkan bagi siswa? Tadi kan ada kata Bu Diani kalau suasana kelas itu kadang menyenangkan. Nah, ketika seperti apa nih pembelajaran yang menyenangkan itu bagi siswa? Kalau menurut saya siswa itu bisa happy dalam belajar, bisa materi yang saya sampaikan itu bisa mereka pahami juga, dan biasanya diselingi dengan games, speaking gitu ya, agar semua siswa itu bisa fokus dalam belajar. Jadi siswa bisa memahami dengan mudah semua pembelajaran yang saya sampaikan. Gitu. Oke. Kira-kira langkah apa yang akan Bu Diani lakukan agar anak-anak tidak bosan dan mengantuk dan fokus juga terhadap pembelajaran yang Bu Diani lakukan? Mungkin saya akan membuat pembelajaran yang lebih menarik dari segi media. Juga akan mengadakan kuis yang berkaitan tentang pembelajaran tersebut. Nah, agar siswa bisa mudah memahami setiap materi yang saya sampaikan. Mungkin kalau ada siswa yang kurang fokus, saya juga bisa menerapkan metode stop, dan juga jika diperlukan saya akan melakukan S-breaking di sela-sela pembelajaran jika siswa saya sudah terlihat mulai bosan gitu.
Oke, tadi berarti melakukan ice breaking ya di sela-sela pembelajaran bagus itu supaya siswanya tidak bosan ya. Nah, kira-kira mana yang bisa Bu Diani lakukan yang menjadi skala prioritas dalam waktu dekat ini? Mungkin kalau dalam waktu dekat ini saya akan menerapkan dulu SBQ kali ya Bu ya. Karena kalau dalam pembelajaran ada SBQ, ada games, mungkin waktu pun tidak akan cukup juga kalau misalkan saya sambil memaparkan materi gitu ya. Karena kebetulan mata pelajaran saya itu kan hanya 2 jam pelajaran. Jadi waktunya hanya sebentar. Jadi mungkin saya akan menerapkan ice breaking dulu kali. Oke, jadi Bu Diani memilih ice breaking dulu ya untuk pembelajaran yang cukup membosankan. Kapan nih kira-kira Bu Diani tersebut? Saya akan mencoba menerapkan ice breaking mungkin besok kali ya. Dan saya akan mulai bertahap membuat games-games pembelajaran yang menarik, yang seru, yang akan saya praktekkan di kelas. Karena mungkin membutuhkan waktu juga kalau misalkan saya harus membuat games gitu. Karena besok itu mungkin benar-benar mendesak, jadi saya yang pertama akan coba terapkan yaitu ice breaking. Oke, ice breaking dulu ya. Ya. Ada rekan yang bisa membantu Ibu dalam menerapkan rencana tersebut tidak ya? Siapa ya? Oh iya, mungkin Bu Lita kali ya, karena beliau juga sama mengampu mata pelajaran bahasa Sunda. Barangkali nanti saya bisa berdiskusi dengan beliau tentang kegiatan yang akan saya terapkan. Kira-kira apa kesimpulan yang didapat dari obrolan kita hari ini ya Bu ya? Dari pembicaraan kali ini dengan Bu Anissa, saya itu tercerahkan ya Bu. Saya mendapatkan ide bagaimana nih pembelajaran yang membuat siswa itu bisa lebih fokus dalam belajar dan juga tidak membosankan. Dan dengan begitu siswa akan bisa lebih memahami pembelajaran yang saya sampaikan di kelas dengan melakukan ice breaking dan games pembelajaran yang menarik. Oke. Keren. Kira-kira target Bu Dini menang Oke, mungkin saya akan coba dalam waktu seminggu dulu ya Bu ya, untuk melihat progres. Apakah pembelajaran menjadi hidup ketika saya menerapkan ice breaking dan games menarik di kelas. Saya akan pantau dulu nih anak-anak, kira-kira jika saya menerapkan hal tersebut, apakah kelas menjadi lebih rame gitu, lebih interaktif gitu, atau gimana gitu. Tidak terasa waktu Oke, terima kasih ya Bu Anissa sudah mau berdiskusi. Iya, sama-sama Bu Diani, senang bisa membantu Bu Diani. Mudah-mudahan pembicaraan hari ini Bu Diani mendapatkan solusi tercerahkan atas segala masalahnya ya. Ya, terima kasih ya Bu Anissa. Sama-sama, oke. Saya pamit ya Bu Anissa ya.
Ya, Mangga Bu Niani. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah Bu Anissa tadi luar biasa sekali ya. Ibu sudah melaksanakan coaching dengan baik tadi ya. Nah, sekarang apa nih perasaan Bu Anissa setelah coaching tadi? Alhamdulillah Pak, saya merasa lega luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan coaching yang tadi saya lakukan itu bisa mencerahkan dan juga menjadi solusi untuk coaching saya. Mudah-mudahan ya Pak ya. Dan kompetensi yang saya capai tadi mudah-mudahan itu sudah tercapai belum ya Pak ya? Insya Allah itu selalu seperti yang tadi saya lihat, Ibu sudah sangat baik dan tercapai ya. Nah, kira-kira nih coaching berikutnya untuk Bu Anissa nih, apa yang akan dikembangkan langkah berikutnya? Untuk kedepannya saya ingin menjadi pendengar yang baik Pak, supaya mendengarkan itu dengan rasa ya Pak ya. Kompetensi berikutnya mungkin itu ya Pak ya. Betul, iya. Jadi pengembangannya menjadi pendengar yang baik gitu ya bagi itu ya, sehingga nanti coach semakin ini ya, semakin terbangun kompetensinya sampai sudah menjadi pendengar yang baik menggunakan rasa seperti itu ya. Nah, Iya begitu Pak. kompetensi berikutnya nih Bu ya, untuk pertanyaan yang Ibu akan disampaikan kepada Koci gitu ya. Nah itu apalagi nih selain menjadi pendengar yang baik itu kompetensi yang akan Ibu tingkatkan? Mungkin ini apa ya, kesadaran diri supaya bisa hadir sepenuhnya dalam coaching tersebut ya Pak ya. Oh, ya itu kesadaran penuh ya Bu ya, supaya nanti apa yang disampaikan oleh Koci, Ibu memiliki kesadaran penuh sehingga nanti si coachingnya ini merasa terperhatikan gitu ya oleh coach gitu ya. Iya Oke, begitu. secara detailnya ini Ibu sudah sangat bagus ya. Jadi tadi proses dari awal sampai akhir selama Ibu menjadi coach itu sudah sangat bagus sehingga si coach ini antusias terus untuk menggali potensinya gitu ya. Nah, jadi tadi saya sebagai observer mengamati Ibu itu betul-betul sudah menjadi coach yang sangat baik gitu. Tadi juga Ibu Anissa sudah menyampaikan hal apa yang akan dikembangkan kepada saya. Gitu. Oke, mungkin secara menyeluruhnya nanti hasil observasi akan saya sampaikan ke Ibu Anissa ya. Nanti baik lewat WA atau email ya Bu ya. Nah, di sana nanti saya sudah mencatat beberapa poin hasil observasi yang tadi Ibu Anissa lakukan menjadi coach gitu. Nanti Ibu bisa pelajari jadi potensi apa aja yang akan ditingkatkan, nanti kelemahan-kelemahannya bisa menjadi pelajaran untuk Ibu Anissa. Insya Allah Iya. setelah ini akan saya kirim langsung ke Ibu Anissa. Iya, terima kasih banyak ya Pak ya, sudah mau Sama-sama. menjadi ya observasi saya. Sama-sama Ibu Anissa. Semoga sukses selalu ya menjadi coachnya. Amin, amin. Assalamualaikum Bu Anissa. Waalaikumsalam Bu Diani, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini nih ada yang saya ingin obrolin tentang masalah coaching. Saya tuh ingin meminta Ibu mengobservasi diri saya ketika saya sedang melaksanakan coaching dengan teman saya. Nah, kebetulan nanti
saya tuh mau coaching dengan teman saya yang bernama Pak Angga. Ya. Nah, saya itu pengen diobservasi nih sama Ibu, apakah nanti kompetensi diri saya itu sudah baik atau belum dalam melaksanakan coaching gitu, Bu. Oke. Bentar ya, saya persiapkan dulu catatannya ya. Mangga, Bu. Baik, jadi rencananya Bu Diani ini akan melaksanakan coaching dengan Pak Angga ya, rekannya Bu Diani. Ya, betul, Bu. Oke, rekan kerja Bu Diani ini Pak Angga. Baik, jadi rencananya apa saja yang akan saya nilai coaching Ibu dengan Pak Angga? Selama coaching ini saya ingin Bu Anissa menilai nih bagaimana cara saya melakukan coaching. Apakah intonasi saya dan pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan kepada Pak Angga itu sudah berbobot atau tidak gitu. Jadi sehingga apakah saya itu dapat menggali kemampuan coach dalam memberdayakan potensinya, potensi-potensi yang sudah coach miliki dalam menyelesaikan permasalahannya gitu. Oke. Baik, jadi yang akan saya amati dalam praktek coachingnya Bu Diani pada Pak Angga ini adalah mengenai intonasi dan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Bu Diani selama menjadi coach. Apakah sudah berbobot atau belum? Sehingga nantinya bisa menggali potensi yang dimiliki coach atau belum gitu ya. Begitu Ya, mungkin ya Bu ya? ya betul ya seperti itu Bu. Baik, Bu Diani. Bu Diani sebagai coach-nya ya di sini. Nah, kira-kira kompetensi coach apa yang harus Bu Diani kuasai pada saat coaching nanti? Kompetensi apa yang ingin Bu Diani kembangkan gitu? Jadi nanti tuh saya melakukan coaching dengan Pak Angga itu saya ingin kompetensi yang saya kembangkan itu menjadi meningkat gitu Bu ya. Jadi saya itu ingin kompetensi yang meningkat itu dalam bidang misalkan saya itu jadi pendengar yang baik ya, pendengar menggunakan rasa gitu ya Bu. Mungkin itu sih Bu. Jadi ya saya itu ingin menemukan kata-kata kunci dari obrolan saya dengan Pak Angga sehingga nanti saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot gitu kepada Pak Angga. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Diani itu adalah menjadi pendengar yang baik ya. Fokus yang mau diobservasi bagian apanya nih Bu ya? Yang perlu diobservasi jadi respon saya terhadap coaching bagaimana apakah pertanyaan yang saya lontarkan itu sudah berbobot atau belum gitu. Baik, berarti nanti yang menjadi fokus observasi saya adalah responnya Bu Diani berarti ya terhadap coaching. Apakah pertanyaan yang Bu Diani lontarkan terhadap coaching sudah berbobot atau belum? Mengenai indikator kompetensi yang ingin dicapai oleh Bu Diani, nantinya saya bisa melihat dari apanya nih? Saya ingin respon yang saya berikan adalah melontarkan pertanyaan berbobot terhadap coaching. Saya ingin coaching saya itu merasa nyaman berbicara dengan saya sehingga dia itu bisa bercerita semua masalah yang dihadapi dan menemukan solusinya sendiri atas permasalahan tersebut. Jadi itu sih yang ingin saya sampaikan. Jadi ketercapaiannya adalah coach merasa nyaman saat bercerita dan dapat menemukan solusinya sendiri dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bu Diani lontarkan. Terbuka, mengungkapkan permasalahannya, dan Bu Diani menemukan kata kunci
untuk menemukan pertanyaan berbobot dari Koci. Ya, betul. Apa nih? Kapan kira-kira Bu Diani pelaksanaan coaching saat diobservasinya? Kalau misalkan Bu Anissa ada waktu, sekarang pun bisa sih. Saya nanti akan mengundang Pak Angga untuk ikut untuk melakukan coachingnya hari langsung aja gitu sekarang. Oke, boleh Bu Diani. Kebetulan hari ini saya ada waktu. Boleh, silakan. Saya undang dulu ya Bu Pak Angganya. Baik. Selamat siang Pak Angga. Siang juga Ibu Diani. Ya, gimana kabarnya Pak Angga? Baik? Alhamdulillah, saya baik di sini. Hari ini bolehkah kita ngobrol dulu sebentar? Boleh Bu, silakan. Kebetulan saya sedang longgar. Terima kasih ya Pak Angga telah meluangkan waktu untuk berdiskusi hari ini dengan saya. Ya, justru saya yang terima kasih nih kepada Ibu Diani ya, sudah mengajak saya untuk berdiskusi dan kebetulan saya sedang ada masalah pembelajaran Ibu di kelas. Begitu ya. Kira-kira setelah diskusi hari ini apa nih yang Pak Angga harapkan? Ya, yang saya harapkan bisa meningkatkan semangat murid Bu, dan semua murid bisa mengikuti pelajaran meskipun murid sedang melaksanakan program pembiasaan puasa Senin dan Kamis seperti itu Bu. Oh, begitu. Memangnya permasalahan apa sih yang terjadi di kelas Bapak? Jadi begini, permasalahan yang tadi Bu Diani sampaikan ya. Nah, akhir-akhir ini di kelas saya akan saya memegang kelas 7 ya Bu ya. Nah, jadi murid ini banyak itu Bu yang mengantuk di kelas selama proses pembelajaran. Nah, seperti itu Bu permasalahannya. Oh, permasalahannya jadi ketika proses pembelajarannya kurang diperhatikan oleh murid ya. Jadi murid-murid itu pada ngantuk gitu ya Pak? Ya betul Bu, betul sekali. Ya sih, kalau saya lihat-lihat di sini juga tadi hanya sedikit yang mengumpulkan tugas. Kira-kira kenapa ya bisa begitu Pak Angga? Ya banyak sih ya Bu keluhan dari segi anak-anaknya. Yang pertama malas karena mereka itu ingin di tempat yang berbeda gitu. Jadi kan ada yang mengumpulkan tugas, ada yang tidak gitu. Jadi mereka juga malas gitu ya karena pengen belajar di tempat yang berbeda di luar kelas gitu. Nah mungkin untuk mengantisipasi rasa ngantuknya begitu Bu, keinginan anak-anak itu ingin belajar di tempat yang berbeda seperti itu. Betul, itu kendala yang umum sih. Setiap murid ketika belajar bertepatan dengan program pembiasaan puasa Senin dan Kamis. Ya Bu, karena beberapa murid memang ada yang sudah mengerti untuk mengantisipasi hal tersebut, namun ada juga yang masih banyak itu yang belum untuk mengantisipasi permasalahan belajar ketika puasa Senin dan Kamis. Gitu. Oh, karena sekolah di situ sambil di asrama juga ya? Betul, karena sambil berasrama gitu. Iya sih betul ya, itu permasalahan yang umum. Tapi kira-kira nih, menurut Pak Angga, tadi kan pembelajarannya atau siswanya merasa malas ya karena mengantuk ya? Ya, termasuk jenuh itu Bu, ngantuk dan jenuhnya gitu. Ya, termasuk jenuh ya. Mungkin karena jenuh, pembelajarannya di dalam kelas terus. Nah, apa nih yang selama ini Pak Angga lakukan? Pembelajarannya seperti gimana?
Ya karena sekarang kegiatan belajar itu masih di kelas, jadi saya memberikan aktivitas yang lebih seperti ice breaking dan game seperti itu Bu, kalau di kelas. Tapi masih di dalam kelas ya. Jadi untuk Ya, mengantisipasi tersebut, Pak Angga melakukan ice breaking dan games ya. Lalu setelah menerapkan itu bagaimana nih hasilnya? ya awal mulanya itu pertama kegiatan proses pembelajaran di kelas itu ya awalnya semuanya mengikuti gitu Bu, ketika ada ice breaking dan game. Nah, eh, kesini-sini ketika mereka sudah mengikuti breaking dan game, tetap mereka ketika belajar semakin menurun dan kembali mengantuk lagi gitu Bu. Jadi hanya bertahan sementara aja ya. Jadi hanya beberapa saat yang murid mengikuti pembelajaran tidak mengantuk, tetapi semakin kesini mungkin anak-anak itu merasa jenuh ya. Ya, anak-anak merasa jenuh terus kena alasannya puasa itu gitu. Karena ada alasannya puasa. Selain itu, apalagi nih kira-kira menurut Pak Ya, Angga? nah karena gini ya Bu ya, kalau belajar di luar itu beda dengan di kelas. Kalau di kelas itu kan terbatas oleh ruangan gitu, jadi murid itu kan kadang ada yang ngantuk, ada yang tidak. Nah, kan kalau di dalam kelas itu anak-anak itu pandangan dan gerakannya terbatas. Anak-anak merasa jenuh juga dan banyak anak-anak yang kalau belajar di kelas itu mengantuk beda dengan di luar kelas kalau belajar gitu. Oh, jadi begitu ya. Ya, Jadi kalau saya simpulkan nih, permasalahan Pak Angga itu adalah siswanya yang sekarang banyak yang tidak mengikuti kegiatan pembelajaran karena yang pertama ada yang puasa gitu ya, puasa sunnah. Kemudian yang kedua karena tempat belajar dan juga yang ketiga itu adalah siswanya sudah jenuh karena pembelajarannya tidak menyesuaikan situasi dan kondisi. Mungkin seperti itu ya Pak. ya betul. Seperti itu Bu. Dan kira-kira gimana ya Bu ya solusinya? Nah, sekarang kan Pak Angga sudah tahu nih permasalahannya. Lalu kira-kira apa sih upaya Pak Angga yang akan Pak Angga lakukan? Ya kalau upaya saya yang sudah saya lakukan yaitu saya sering mengingatkan pada anak-anak supaya tetap belajar gitu ya Bu. Mengumpulkan tugas juga meskipun belajarnya di dalam kelas begitu. Tetapi tetap saja masih ada yang mengantuk dan tidak mengumpulkan tugas. Nah itu Bu, permasalahannya. Oh, jadi hasilnya masih tetap ya, meskipun sudah diingatkan oleh Pak Angga. Mungkin anak-anak itu perlu diberi motivasi semangat belajar biar bisa belajar di suasana tempat yang baru ya Pak Angga. Apakah sudah dilakukan sama Pak Angga untuk memotivasi murid? Mungkin Pak Angga ingin melakukan sesuatu agar anak-anak itu termotivasi untuk belajar kembali. Oh iya ya Bu ya. Kenapa ya saya tidak mencoba motivasi anak-anak dulu ya untuk belajar gitu. Karena di suasana yang baru seperti itu mungkin anak-anak akan termotivasi ya Bu ya. Mungkin hal-hal yang baru supaya meningkat motivasi anak-anak untuk lebih semangat belajar juga gitu. Saya baru kepikiran itu Bu. Mungkin Pak Angga itu kan hanya belajar di dalam kelas. Jadi anak-anak itu bosen nih melihat tembok saja gitu ya. Nah, Ya, mungkin kira-kira apa nih yang bisa Pak Angga lakukan? mungkin dalam proses belajar saya Bu ya. Ya, Hmm.
Ya itu dalam proses pembelajaran saya itu perlu mencari tempat di luar kelas gitu. Itu sesuaikan dengan konten, dengan lingkungan belajar. Nah, saya itu kita harus mencoba. Saya harus mencoba itu. Nah, itu adalah upaya yang bagus ya Pak. Langkah yang bagus. Mungkin selama ini hanya belajar di kelas. Tapi selain itu nih, mungkin ada yang lebih penting tidak selain dengan belajar di luar kelas. Ada yang lebih penting tidak untuk menambah kemajuan atau memotivasi murid kira-kira. Oh iya, untuk menambah motivasi anak yang belajar di luar kelas pasti harus ada dorongan murid ya. Terus rekan sejawat juga dan kepala sekolah juga gitu. Jadi saya sudah melakukan untuk merencanakan, bukan melakukan yang baru itu ya, merencanakan terus komunikasi dengan semua unsur yang ada di sekolah gitu. Terus untuk bisa sama-sama memanfaatkan lingkungan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan proses belajar gitu. Jadi apa nih yang akan Pak Angga lakukan ke depannya? Mungkin saya akan mencoba gitu ya untuk membuat jadwal pembelajaran di luar kelas gitu. Dan juga mungkin berkomunikasi bersama ya. Tentunya berkomunikasi dengan unsur yang ada di sekolah gitu. Wah, menurut saya sih itu langkah-langkah yang bagus sekali sih Pak. Ya Bu Diani, terima kasih ya sudah berdiskusi dengan saya. Saya banyak mendapatkan masukan dari Bu Diani. Sama-sama Pak Angga. Jadi kapan nih kira-kira Pak Angga akan melaksanakan jadwal tersebut? Insya Allah saya akan melaksanakan jadwal tersebut yang mungkin besok gitu ya, bisa dimulai dan berkoordinasi dengan yang lainnya. Oh gitu ya. Nah, setelah diskusi ini, komitmen apa yang Pak Angga akan lakukan ke depannya? Komitmen ya Bu ya, komitmen yang saya akan lakukan ke depannya diantaranya saya akan berusaha melaksanakan pembelajaran yang menarik. Yang menarik maksudnya di luar kelas gitu ya. Dan saya akan menyiapkan berbagai media pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Tentunya berlaskan dengan dan mengantuk untuk belajar di sekolah seperti itu. Dan tentunya berkomunikasi bersama juga ya Pak Angga. Ya, tentunya berkomunikasi. Ya, keren sekali Pak Angga. Semangat ya. Semoga dapat melakukannya dengan baik. Ya, Bu Diani, terima kasih ya atas waktunya. Sama-sama Pak Angga. Oke, saya dapat banyak solusi dari Bu Diani hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mungkin saya akan menerapkan juga beberapa solusi yang tadi Ibu Diani sampaikan juga kepada saya. Terima kasih ya Bu Diani atas semuanya hari ini diskusinya sangat menarik. Ya, sama-sama Pak Angga. Senang berdiskusi dengan Pak Angga. Saya pamit. Baik, ya, undur diri dulu dari ruangan online ini. Ya, silahkan Pak Angga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, luar biasa ya coachingnya yang hari ini sudah dilakukan oleh Bu Diani dengan Pak Angga. Bagaimana perasaannya Bu Diani setelah melakukan coaching? Ya, alhamdulillah saya merasa tenang gitu ya, bisa membantu coaching saya dalam menyelesaikan permasalahannya, menemukan solusi atas permasalahan di tempat kerja. Alhamdulillah. Tadi saya melihat indikator yang ingin dikembangkan oleh Bu Diani tadi sudah tersampaikan ya, tercapai kalau menurut saya.
karena saya melihat di situ ada perasaan nyaman ketika Koci bercerita kepada Bu Diani, dan Bu Diani tadi sudah mengeluarkan kata-kata yang pertanyaan yang berbobot yang memancing Koci agar dia mau terus bercerita dan terus digali kompetensinya sehingga bisa memberdayakan Koci itu sendiri. Kira-kira untuk proses coaching berikutnya Bu Diani ingin apa yang dikembangkan, ya kompetensi apa yang ingin dilakukan oleh Bu Diani agar coaching yang dilakukan oleh Bu Diani ke depannya lebih baik lagi? Mungkin untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching selanjutnya, yaitu saya ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu. Karena mungkin untuk kompetensi yang sudah baiknya, saya sudah bisa menjadi pendengar yang baik untuk coaching, dan saya sudah berhasil untuk memancing gitu ya, memancing solusi yang dari permasalahan-permasalahan coaching tersebut. Jadi potensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching selanjutnya yaitu saya ingin menyampaikan pertanyaan yang berbobot agar saya itu bisa lebih menggali potensi yang dimiliki oleh coaching dalam menemukan solusi atas permasalahan yang coaching hadapi. Keren-keren, luar biasa ya coachingnya Bu Diani. Mudah-mudahan nanti ke depannya kalau misalnya melakukan lagi coaching jauh lebih baik. Nah, di sini saya sudah mencatat beberapa hasil observasi yang saya lakukan tadi. Nanti saya langsung kirim filenya saja ya Bu Diani ya. Ya baik Bu. Bisa via WA. Oke. Ya baik, nanti saya kirim via WA saja. Jadi saya japri ya ke Bu Diani ya. Mungkin itu saja ya yang nanti yang hari ini saya bisa sampaikan kepada Bu Diani. Terus belajar lagi untuk mengembangkan praktik coaching. Baik Bu Diani, tadi saya sudah mencatat beberapa poin nih hasil observasi saya. Nanti saya kirim ke Bu Diani saja ya, saya japrikan ya filenya. Ya, terima kasih Bu. Nanti saya akan kaji apa yang Ibu kirim. Baik, nanti mungkin untuk coaching berikutnya mudah-mudahan Bu Diani mendapatkan perkembangan atau yang lebih baik. Terima kasih ya Bu telah berdiskusi bersama, sharing bersama tentang proses coaching ini. Sama-sama Bu Diani, senang bisa membantu Bu Diani. Nah, saya pamit ya Bu ya. Baik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Diani, gimana kabarnya? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Angga kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat nih. Nah ini Bu, ada yang ingin saya obrolin mengenai masalah coaching. Saya minta Ibu untuk mengobservasi diri saya mengenai cara-cara saya coaching gitu ya Bu ya. Kebetulan saya nanti ada yang mau saya coaching rekan kerja saya yaitu Bu Anissa gitu. Nah, nanti apakah kompetensi saya sudah baik atau belum? Seperti itu Bu. Oke baik, sebentar ya saya persiapkan dulu catatan. Oke, baik. Rencananya nih Pak Angga itu akan melaksanakan coaching dengan Bu Anissa ya? Ya betul Bu. Oke, rekan kerja Bapak ya. Jadi rencananya apa saja yang akan saya nilai terkait dengan coaching Bapak dan Bu Anissa? Selama proses coaching ini saya ingin menilai bagaimana cara saya melakukan coaching gitu. Apakah intonasi dan pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan nanti sudah berbobot
atau belum gitu, sehingga saya dapat menggali kemampuan coach untuk memberdayakan potensi yang sudah dimiliki. Nah, seperti itu. Oke, baik. Jadi nanti saya akan amati dalam praktek coaching Pak Angga kepada Bu Anissa. Maka intonasi dan pertanyaan yang dilontarkan Pak Angga selama menjadi coach sudah berbobot atau belum, yang dapat menggali potensi yang dimiliki oleh coaching. Ya, begitu mungkin ya, Pak. Iya, betul, Bu. Nah, Pak Angga sebagai seorang coach, ada kompetensi yang harus dikuasai pada saat coaching nanti. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Angga kembangkan? Jadi nanti saya saat coaching dengan Bu Anissa, saya ingin ada kompetensi yang saya kembangkan gitu, sehingga menjadi lebih baik ya. Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah menjadi pendengar yang baik, sehingga saya bisa menemukan kata kunci dari obrolan saya dengan Bu Anissa, sehingga nanti saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot gitu. Oke. Jadi kompetensi yang ingin Pak Angga kembangkan itu adalah menjadi pendengar yang baik, dan fokusnya yang mau diobservasi itu bagian apa nih? Yang perlu diobservasi jadi respon saya terhadap coaching. Bagaimana, apakah pertanyaan yang saya lontarkan, apakah sudah berbobot atau belum. Nah, itu yang perlu nanti Bu Diani amati kepada saya. Baik, berarti nanti yang menjadi fokus observasi saya adalah respon Pak Angga terhadap coaching ya. Apakah pertanyaan yang Pak Angga lontarkan terhadap coaching itu sudah berbobot atau belum? Nah, mengenai indikator kompetensi, apa yang ingin Pak Angga capai dan nanti dari apa yang saya lihatnya. Karena saya ingin respon yang saya berikan itu adalah melontarkan pertanyaan berbobot terhadap coaching. Saya ingin coaching merasa nyaman berbicara dengan saya, sehingga dia bisa bercerita semua masalahnya dan menemukan solusinya sendiri atas masalah tersebut. Itulah yang ingin saya capai. Oke, baik. Jadi ketercapaiannya adalah coaching ingin merasa nyaman saat bercerita dan dapat menemukan solusinya sendiri dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Pak Angga lontarkan. Terbuka dalam mengungkapkan permasalahannya, dan Pak Angga menemukan kata kunci untuk menemukan pertanyaan berbobot yang bercoaching. Nah, oke. Kapan nih Pak Angga akan melaksanakan coachingnya? Kalau misal Ibu Diani ada waktu siang ini, kebetulan nanti saya sudah janjian nih dengan Ibu Anissa untuk coaching hari ini. Gitu. Oke, boleh. Kebetulan saat ini saya sedang tidak ada pekerjaan. Boleh Bu Anissanya diajak gabung saja, Pak Angga. Baik Bu, mohon izin Ibu Anissanya untuk bisa bergabung di room ini. Bu Anissa, silakan sudah bisa bergabung dengan kita. Iya, baik. Terima kasih Pak Angga, Bu Diani atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Anissa. Kenapa nih kok kelihatannya gelisah begitu? Gak ada apa-apa Pak, cuman saja saya merasa perlu di coaching karena akhir-akhir ini saya sering merasa kurang fokus sama setiap pekerjaan yang saya kerjakan. Oke, siap Bu. Mudah-mudahan nanti bisa mencerahkan ya dari pembicaraan sekarang ini. Kira-kira apa nih yang ingin Ibu Anissa dapatkan? Saya ingin mendapatkan solusi bagaimana saya bisa fokus pada setiap pekerjaan yang saya lakukan. Saya kok setiap mengerjakan sesuatu suka tiba-tiba hilang fokus
akibatnya tugas yang saya kerjakan tidak optimal. Oh, jadi Bu Anissa ingin solusi bagaimana Bu Anissa bisa fokus pada setiap pekerjaan agar apa yang dikerjakan bisa mendapatkan hasil yang optimal. Nah, Ibu bisa ceritakan bagaimana solusi agar Ibu bisa fokus dalam pekerjaan yang Ibu maksud? Ini loh saya Pak, saya sering mengerjakan tugas sekolah, rumah, maupun tugas CGP secara bersamaan dalam satu waktu yang membuat saya tidak fokus. Belum lagi tugas-tugas itu selalu dikejar deadline-nya. Akhirnya membuat saya kehilangan fokus ketika saya sedang mengerjakan salah satu tugas. Apa yang saya kerjakan inginnya cepat selesai, karena tugas yang lain sudah menanti lagi. Akhirnya ya saya lupa tugas yang berikutnya lagi, Pak. Pekerjaan sekolah, rumah, dan tugas CGP secara bersama ya Bu ya. Nah, seperti apa yang Ibu maksud itu tugasnya? Biasanya ketika saya di sekolah, saya tidak bisa fokus mengerjakan tugas sekolah. Saya sering teringat dengan tugas CGP yang belum diselesaikan, ingat pula dengan tugas rumah ketika saya tinggalkan yang harus tetap saja saya handle, Pak. Oh, Bu Anissa teringat dengan tugas CGP yang belum dikerjakan, ingat pekerjaan rumah yang harus dihandle juga, itu dikerjakan secara bersama ya Bu ya. Nah itu biasanya karena apa kok bisa berbarengan begitu Bu? Biasanya sih ini ya, rasa cemas saya Pak terhadap suatu tugas, karena saya biasanya suka jadi takut tidak dapat diselesaikan. Padahal rasa cemas itu belum tentu terjadi, yang akhirnya membuat saya tidak fokus terhadap satu pekerjaan saja. Kira-kira nih Bu, apa yang akan Ibu Anissa lakukan untuk bisa mengatasi rasa cemas yang Ibu Anissa alami agar Ibu bisa fokus dalam pekerjaan Ibu? Apa ya? Mungkin metode stop ya Pak ya. Metode ini bisa saya gunakan supaya saya bisa fokus dan mengurangi rasa cemas saya. Mungkin ada cara lain lagi Bu, selain metode stop yang bisa Ibu lakukan untuk menghilangkan rasa cemas Ibu, sehingga Ibu bisa fokus kembali. Apalagi ya, manajemen waktu mungkin ya Pak ya. Dengan saya mengatur waktu saya untuk setiap tugas setiap tugas bisa membantu saya untuk bisa fokus pada satu persatu pekerjaan saya, sehingga apa yang saya kerjakan bisa mendapatkan hasil yang optimal kalau sayanya fokus ya Pak ya. Nah, sejauh ini Bu Anissa sudah mendapatkan pencerahan apa? Agar saya bisa fokus pada satu pekerjaan, saya harus bisa mengatasi rasa cemas saya. Dan rasa cemas itu bisa diatasi dengan cara menggunakan metode stop. Serta juga mengatur jadwal untuk setiap tugas yang saya kerjakan. Dengan begitu, saya dapat seoptimal mungkin mengerjakan tugas-tugas saya, Pak. Oke, nah sekarang rencana Bu Anissa apa nih? Apa ya? Mungkin saya harus membuat jadwal kegiatan pekerjaan saya dulu ya, Pak ya. Nah, Bu Anissa mau mulai dari mana nih? Saya mau buat catatan dulu mengenai kegiatan pekerjaan saya. Kemudian saya urut jadwalnya dari yang paling prioritas terlebih dahulu. Oke, ada rekan kerja yang bisa diajak untuk membantu Bu Anissa mungkin? Siapa ya? Oh iya ada Bu Putri. Dia bisa saya ajak diskusi untuk membuat jadwal kegiatan sekolah saya dan tugas mana yang terlebih dahulu harus saya kerjakan, serta membantu saya untuk mengingatkan tugas-tugas saya. Oke.
Nah, kira-kira Bu Anissa akan mulai melakukan hal itu kapan ya? Sepertinya hari ini juga bisa, Pak. Saya akan menyusun jadwal dan menelepon Bu Putri mengenai tugas-tugas saya. Oke, sekarang target Bu Anissa bisa selesai kapan nih dalam membuat jadwal? Besok, Pak, nampaknya sudah cukup bisa selesai. Oke, besok saya ingin tahu bagaimana perkembangannya, dan besok kita ketemu lagi ya Bu ya. Iya, baik Pak. Terima kasih ya atas pencerahannya. Sekarang saya mempunyai solusi atas masalah yang saya hadapi. Saya harus membuat jadwal dan untuk mengatasi rasa cemas saya bisa menggunakan metode stop. Jadi saya bisa fokus dalam menjalankan tugas. Sama-sama Ibu Anissa, senang bisa berbincang dan berdiskusi dengan Bu Anissa hari ini. Semangat terus ya Bu ya. Terima kasih Pak. Oke, saya izin live ya Pak ya. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Anissa. Alhamdulillah ya Pak Angga sudah selesai progress coaching dengan Bu Anissanya. Nah, kira-kira perasaan Pak Angga setelah melaksanakan coaching dengan Bu Anissa itu seperti apa? Perasaannya alhamdulillah ya Bu ya, saya sangat senang karena mendapat respon dari coaching. Sepertinya percakapan saya dengan proses coaching tadi, saya dengan coaching berjalan baik gitu ya Bu ya. Mungkin sesuai dengan kompetensi yang saya kembangkan menjadi pendengar yang baik, seperti itu Bu. Nah, tadi kan Pak Angga ingin menjadi pendengar yang baik ya. Kira-kira hal apa lagi yang sudah baik dalam melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Pak Angga? Indikator yang ingin saya kembangkan ketika proses coaching yaitu saya membuat pertanyaan yang berbobot yang bisa dipahami oleh coaching, dan sehingga coaching bisa mengembangkan potensi dari pertanyaan yang saya buat seperti itu. Oke, berdasarkan hasil observasi saya terkait hasil coaching Pak Angga dengan Bu Anissa, saya mengapresiasi bahwa Pak Angga itu sudah bisa melakukan kompetensi dengan baik, dan mampu menjadi pendengar yang baik, dan sudah berhasil melakukan coaching juga dengan baik. Nah, kira-kira nih untuk kedepannya kompetensi apa yang ingin Pak Angga kembangkan dalam coaching selanjutnya? Oke, kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching gitu ya Bu ya. Jadi selain saya memiliki kesadaran penuh dalam menghadapi coaching, saya ya akan terus mengembangkan saya dalam membuat pertanyaan dan apa ya istilahnya yang dapat mengembangkan potensi si coaching, sehingga coaching bisa merasa nyaman ketika coaching dengan saya seperti itu. Oke, baik, alhamdulillah ya, luar biasa sekali. Pak Angga sudah mampu mengembangkan potensi coaching dan mampu menemukan potensi coaching dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam coaching. Ya, mudah-mudahan Pak Angga kedepannya bisa berkembang lebih baik lagi dalam proses coaching ya. Semangat ya Pak Angga. Baik Bu, insya Allah akan selalu semangat. Ya, sampai berjumpa nanti di coaching selanjutnya ya. Baik Ibu, terima kasih Bu Diani Ya, atas waktunya. Saya pamit ya, Kang. Ya, silakan Ibu.